Hai sahabat Bawaslu, ketemu lagi di BTS Bawaslu Talk Something bersama saya, host magang Karina. Nah, hari ini kita kedatangan The Woman Only nih. Jadi narasumber di Bawaslu Kota Samarinda, Ibu Ana Siswanti. Ya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat, Mbak Karin. Alhamdulillah sehat. Nah nih, mohon Bu lebih memperkenalkan diri nih sahabat Bawaslu, karena ini kan Ibu merupakan ya tadi saya bilang woman only nih. Ya. Oke, saya Ana Siswanti Rahayu. Memang saya satu-satunya pimpinan Bawaslu Kota Samarinda yang bergender perempuan. Seperti itu, dari 5 pimpinan saya perempuan karena memang di Undang-Undang 7 mensyaratkan bahwa anggota Bawaslu Kabupaten Kota baik provinsi dan RI itu minimal memperhatikan keterwakilan 30% perempuan. Nah, jadi alhamdulillah di Samarinda emansipasi wanita juga Bu ya. Ya, jadi harus itu. ada kesetaraan antara pria dan wanita. Iya, kira-kira begitulah. Ini kalau boleh tahu divisi apa nih Bu? Fokusnya lebih kemana nih? Saya di sumber daya manusia dan organisasi. Jadi terkait dengan bagaimana sumber daya manusia di pengawas pemilu ini. Ya, termasuk di dalam staf juga, kemudian nanti di pengawas ad hoc tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, juga di pengawas TPS kita yang menjadi ujung tombak pengawasan kita di setiap tahapan kepemiluan. Oke. Tadi Ibu bicara tentang SDM, sumber daya manusia. Berarti ini lebih kepada awal mulainya berjalannya kepemiluan nih Bu ya. Maksudnya untuk pemilu ini rekrutmen lah ibaratnya. Jadi dari tahap awal nih SDM harus benar-benar siap nih Bu ya. Betul. Gimana nih Bu untuk Bawaslu Kota Samarinda ini melihat dari yang 2019-2020 yang telah kita jalani sebelumnya, pemilu dan pilkada, melihat hal tersebut, ada kendala nggak nih Bu? Perekrutan sumber daya manusia di tingkat kecamatan, kelurahan juga di PTPS itu menjadi tupoksi utama di divisi SDMO memang. Terkait dengan perekrutan tentu kita punya aturan bahwasanya memang menjelang tahapan itu kita harus merekrut. Terutama yang direkrut oleh Bawaslu Kota itu adalah Panwaslu Kecamatan. Secara langsung maksudnya, artinya kita membuka perekrutan, kita membuka pengumuman, kemudian kita menyeleksi, itu semuanya langsung di Bawaslu Kota Samarinda. Kalau Mbak Karin tadi tanya tentang kendala itu dalam perekrutan sih enggak hanya di Bawaslu Kota Samarinda, nyaris se-Indonesia mungkin ada kendala, terutama kendala yang paling sering terjadi di setiap kepemiluan ataupun di pilkada itu adalah terkait dengan usia minimal, terutama di pengawas TPS. Usia Bu ya, berapa sih Bu usia biar teman-teman Bawaslu ini juga tahu nih berapa usia yang udah diatur nih sesuai dengan regulasi ini berapa Bu usianya? Jadi di Undang-Undang 7 2017 yang menjadi patokan kita, usia minimal pengawas ad hoc itu adalah 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun. Jadi dianggap mungkin yang buat undang-undang ya menganggap bahwa usia 25 tahun ini adalah usia di mana seseorang itu mencapai kematangan, kedewasaan. Jadi bisa mengambil keputusan, bisa mengambil kebijakan, termasuk juga bisa mengatasi setiap masalah yang terjadi. Mungkin itu pertimbangannya gitu ya. Walaupun sebenarnya secara manusiawi juga saya pribadi ya, kematangan, kedewasaan itu tidak ditentukan oleh usia, tapi nyatanya aturan memang membuat seperti itu. Nah, itu yang menjadi kendala terutama di PTPS. Kenapa? Karena perekrutan PTPS untuk Bawaslu Kota Samarinda itu kan tidak jumlah 1, 2, 3 orang. Iya benar Bu. Terakhir di pilkada kemarin 1962 orang. Wow, banyak sekali. Sekota Samarinda sebanyak itu gitu kan. Sementara sebenarnya yang berminat itu banyak dari adik-adik mahasiswa, kemudian teman-teman yang ada di organisasi kemahasiswaan. Itu nyata-nyata usia nggak sampai 25. Kalau S1 ya kan S1 nggak sampai 25 gitu ya. Nah sebenarnya tenaga-tenaga mereka itu yang kita butuhkan, karena kita tahulah anak-anak mahasiswa kan kritis, kemudian visioner seperti itu. Tapi usia sekali lagi yang menghalangi. Jadi itu yang paling terkendala Mbak Karin. Meskipun kita di tingkat kota tidak berbeda dengan di kabupaten, apalagi di kabupaten. Di kabupaten itu lebih sulit lagi untuk mencari sumber daya manusia.
tidak hanya usia yang menjadi penghalang gitu kan, termasuk status orang-orangnya, kemudian jarak yang menentukan. Kalau kita di Samarinda untuk perekrutan ad hoc itu memang di usia, artinya usia ini yang kita benar-benar cari di usia 25 itu agak sulit. Makanya ad hoc kita itu kebanyakan di atas 25, bahkan kisaran 40 ke atas, 50 ke atas, apalagi di ad hoc PTPS ya. Itu yang kendalanya ketika kita kemarin di Pilkada semuanya berbasis digital. Nah, saya setuju sih Bu. Mohon maaf Bu, saya setuju. Kenapa? Karena mengingat kenapa harus usia 25 yang padahal usia 17 tahun juga dalam hukum sudah bisa bertindak Bu ya. Ditambah lagi orang yang belum usia 17 tahun pun ketika dia sudah menikah juga sudah dianggap dewasa. Benar kan Bu ya? Dan ada nggak sih Bu peraturan dalam regulasi itu usia maksimal? Karena kan melihat tadi Ibu bilang bahwa lebih terkendala dengan media sosial. Jadi kalau misalkan dari usia 25 lalu hingga usia 30, 35 itu berarti bapak-bapak, ibu-ibu gitu ibu-ibu, lebih bapak. kepada gaptek nih gimana nih gitu kan. Paling cuman medsos, kemudian WA benar, gitu ya. benar. Terkait pelaporan-pelaporan gitu kan. Betul. Itu mereka perlu kemudian kembali lagi untuk beradaptasi gitu kan. Kalau usia maksimal tidak ada di dalam regulasi kita. Jadi sepanjang mereka itu sehat, sepanjang mereka memenuhi syarat lain, artinya mau bekerja, kemudian tingkat pendidikan yang juga minimal SMA itu ya, sepanjang memenuhi persyaratan itu usia maksimal tidak ada. Karena memang sebelum juga mereka mendaftar, kita juga mengetahui kesehatan jasmani dan rohaninya. Kan ada pernyataan mereka bahwa mereka sehat jasmani dan rohani, yang kemudian nanti dilengkapi dengan surat keterangan sehat mereka dari dinas kesehatan ataupun instansi kesehatan terkait seperti itu. Oke. Lalu Bu, menjadi kendala nggak sih? Karena kan mengingat dari usia dari 25 hingga tidak ada batas maksimal. Ketika misalkan ada usia ya anggaplah 30 lebih ke atas ataupun 40 karena tidak ada batas usia maksimal namun dia memenuhi syarat, ketika dihadapkan dengan lapangan yang terjadi di lapangan, maksud saya ada kendala nggak? Contohnya saja ini harus ngajarin lagi nih gitu. Karena mengingat batas usia itu tadi. Kalau itu relatif sih Mbak Karin ya. Relatif dalam artian menurut saya ketika kita temui ada tertua gitu ya, tapi ternyata lincah di lapangan. Ternyata dia menguasai lapangan memang, karena memang meskipun usia senior, ternyata dia adalah tokoh. Misalnya di kelurahannya dia tokoh. Seperti itu. Jadi tidak menjadi kesulitan bagi dia untuk kemudian menguasai daerahnya, menguasai tugas-tugas kepengawasan itu nggak menjadi soal bagi dia untuk yang usia senior. Sebaliknya usia misalnya yang muda gitu ya belum tentu juga dia menguasai. Justru saya melihatnya di lapangan seperti itu. Ya, terkait dengan penguasaan wilayah atau penguasaan lapangan. Kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi justru yang muda-muda, intinya sih ketika dia punya power di wilayahnya dia, meskipun usianya senior, dia tetap bisa menguasai gitu. Berarti cocok nih dengan slogan yang dewasa tidak dipandang dari usia ya. Oke. Itu. Ini Bu, kemarin itu sepertinya tidak salah ada menghadiri forum grup diskus gitu Bu ya, SDM ya. Betul. Boleh diceritakan nih Bu, itu terkait dengan apa nih? Betul. Senin kemarin tanggal 1 November memang kami dari Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi menghadiri undangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Itu terkait dengan pembinaan sumber daya manusia berdasarkan Perbawaslu nomor 15 tahun 2020 terkait dengan pembinaan sumber daya manusia. Kalau kita di Bawaslu Kota itu lebih kepada pengawas ad hoc. Nah, sebenarnya kalau objek pembinaan itu sendiri mulai dari pimpinan Bawaslu Provinsi, pimpinan Bawaslu Kabupaten Kota, pimpinan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan juga pengawas TPS. Tapi untuk kita di Bawaslu Kota, kita lebih menekankan di pengawas ad hoc. Jadi mulai dari Panwaslu Kecamatan, PKD, dan PTPS itu pembinaan sumber daya manusianya itu ke kita. Jadi umpamanya mereka kemudian melakukan dugaan pelanggaran kode etik, ya kita yang menangani. Jadi terkait dengan pelanggaran kode etik, itu kan kalau kita di Bawaslu Kabupaten Kota kan itu identik dengan DKPP. Ya. Jadi artinya kita di pimpinan Bawaslu Kabupaten Kota ini
kalau melanggar kode etik itu Ke DKPP Bu ya? DKPP gitu. Nah, kalau teman-teman di Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, di PTPS itu nanti pelanggaran kinerjanya kita yang menangani di Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi nggak perlu ke sejak kapan DKPP. itu, Bu? Nah, itu sejak terbitnya Perbawaslu 15 2020 itu. Oh, berarti yang diterbitkan di Desember 2020. Nanti next berarti Bu ya? Nah, untuk next nanti ya? kira-kira kalau memang masuk tahapan 2022 pada saat kita merekrut ad hoc, nah itu setelah Sudah ad hoc berlaku itu, Bu, terekrut, ya? nah itu berlaku seperti itu. Jadi ya Makin banyak nih penanganan pelanggaran nih. makin banyak. Nah, apalagi hasil dari FGD itu adalah terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran kinerja ini untuk sementara waktu. Penanganan pertamanya itu kita masih menggunakan sistematika penanganan pelanggaran biasa. Nah, makanya kami itu diminta untuk kemudian berkoordinasi lebih ke divisi HHDI selaku divisi hukum ya kan untuk menganalisis, mengkaji awal kira-kira ini melakukan dugaan pelanggaran di poin yang mana, termasuk melanggar regulasi yang mana, seperti itu tuh analisisnya ada di divisi hukum. Nah, juga bekerja sama dengan divisi HPPS. Jadi di penindakan penanganannya itu nanti berdasarkan bagaimana kita menangani pelanggaran. Misalnya kalau kita nerima laporan, apa yang harus kita lakukan dulu. Itu sementara waktu untuk pembinaan ini, penanganan dugaan pelanggaran kinerjanya masih berdasarkan itu. Seperti itu. Jadi kita masih mau merumuskan sepertinya teknis seperti apa gitu persisnya. Berarti tidak hanya Bawaslu saja yang diawasi Bu ya, namun turunan di bawahnya juga betul, wajib untuk diawasi. Untuk diawasi dan itu memang sebenarnya sih kita dari dulu juga sudah mengawasi bagaimana kinerja ad hoc kita seperti itu. Tapi kan selama ini ketika ada dugaan pelanggaran atau hal-hal yang menurut kita mereka itu melanggar kinerja, kita hanya memanggil, kemudian kita telusuri, kita wawancarai, kemudian kita kasih peringatan kalau mereka masih membandel seperti itu. Jadi urut-urutannya masih ya seputar yang kita ketahui gitu aja. Tapi berdasarkan Perbawaslu 2020 nomor 15 ini nanti semuanya itu ada sistemnya seperti itu. Jadi kita lihat dulu mereka itu melakukan pelanggaran apa. Jadi itu di pasal 34, 35, 36 itu semuanya sudah termasuk di situ. Ada pelanggaran ringan, ada pelanggaran sedang, ada pelanggaran berat. Kemudian nanti ada sanksinya juga. Tapi sekali lagi dipertegas bahwa di Perbawaslu nomor 15 tahun 2020 ini tujuan kita memberi sanksi itu bukan hanya sekedar ingin menghukum. Tapi kita bertujuan untuk membina. Jadi sebisa mungkin kepada ad hoc kita lakukan pembinaan. Jadi kalau bisa, kalau dia memang tidak melakukan pelanggaran yang signifikan, tidak benar-benar merugikan, ya kita bina dulu lah. Jangan sampai ke pencopotan, jangan sampai ke sanksi yang berat gitu ya, bahwa mereka harus dicopot dari jabatannya sebagai seperti kepada peringatan nih kamu salah nih gitu Bu ya. Dulu sih pernah kita ya di tahun 2019 gitu ya. Kita panggil, kemudian kita kasih peringatan secara tertulis seperti itu. Pernah kita lakukan itu, cuman itu kan belum ada Perbawaslunya. Oh ya, belum ada yang mengatur itu Bu belum ya. ada yang mengatur itu. Ini Perbawaslu 15 2020 ini memang baru disahkan di Desember 2020 dan kami mendapat informasi di awal 2021. Nah, kami sudah membuat laporan juga, laporan akhir terkait pembinaan. Jadi meskipun dia baru di launching di 2021, tapi untuk Bawaslu Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur kami sudah diminta untuk membuat laporan apa pembinaan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota itu untuk Panwas ad hoc di bawahnya. Jadi kami sudah lakukan itu. Sudah. Dan itu sudah dikirim juga sampai ke RI seperti Banyak nggak nih Bu kira-kira Bu? Kalau kemarin itu sih di Bawaslu Kota Samarinda, kalau terkait dengan dugaan pelanggaran kinerja memang minim, alhamdulillah minim, Bu, ya. gitu ya. Berarti PTPS-nya ya anu nih Bu, kalau ibaratnya tuh nurut lah ya, gitu kan, nggak rewel, nggak bawel, gitu. nggak terlalu banyak tingkah lah Ya, gitu kan. Nah, kalau terkait pembinaannya ya melalui BIMTEK kita kan itu sudah kita maksimalkan dari semua divisi, kita sudah maksimalkan ya. Harapan kita memang mereka bisa melakukan tugas dengan baik gitu, jadi tidak ada lagi kira-kira pelanggaran yang dilakukan. Ya alhamdulillah untuk 2020 sih tidak terlalu banyak hal-hal yang membuat kita harus memanggil mereka gitu. Oke nih Bu, ini yang bikin saya benar-benar jadi penasaran nih. Ini terkait dengan kesamaan hak
Iya. gitu. Bahwa setiap manusia itu kan punya hak yang sama. Contohnya saja seperti yang Ibu katakan tadi dalam perekrutan PTPS gitu Bu ya. Ini yang menjadi pertanyaan adalah boleh nggak sih kayak kaum disabilitas itu untuk mendaftar atau menjadi PTPS gitu Bu? Karena mengingat atau melihat yang sekarang ini sepertinya belum ada ya Bu ya. Belum ada PTPS atau yang ad hoc itu untuk menjadi salah satu di dalam penyelenggara Bu ya. Untuk di Bawaslu Kota Samarinda memang belum pernah ada. Cuman di Bawaslu Kota Balikpapan, di Bawaslu Berau kalau nggak salah itu ada. Jadi tidak ada satu undang-undang atau regulasi pun yang melarang disabilitas itu untuk berpartisipasi di dalam kepengawasan pemilu. Ya, jadi undang-undang yang mengatur itu hanya usia, kemudian sehat jasmani dan rohani, kemudian pendidikan, ya, kemudian dia mampu bekerja dan mau seperti itu. Memang di Bawaslu Kota Samarinda sampai saat ini belum pernah mengakomodir disabilitas. Tapi di Bawaslu Kota Balikpapan atau di Bawaslu Berau kalau nggak salah itu di 2019-2020 itu mereka ada disabilitas seperti itu. Bahkan tingkat Bawaslu pun sebenarnya ada yang disabilitas. Jadi kami punya teman itu di Aceh, itu perempuan disabilitas. Jadi mohon maaf, beliau itu tidak punya sama sekali. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada larangan, ya, sepanjang memang dia memenuhi syarat usia, kemudian sehat jasmani dan rohani, itu aja intinya. Tapi memang sejauh ini mungkin itu salah satu yang harus kita perbaiki. Artinya kita juga harus memberikan sosialisasi yang lebih kepada kaum disabilitas. Kan itu mereka punya wadah atau punya organisasi, saya rasa tempat-tempat mereka untuk berkumpul, berdiskusi ataupun malah membentuk sebuah komunitas pasti ada. Nah, mungkin itu adalah salah satu hal yang harus kita lakukan nanti di perekrutan, yaitu memberikan sosialisasi terkait perekrutan pengawas ad hoc ke organisasi-organisasi atau wadah-wadah atau komunitas-komunitas disabilitas, ya. Itu seperti itu perlu sepertinya, karena kemarin ketika agenda SKPP agenda benar. SKPP kita itu kita mendapatkan arahan bahwa dari peserta paling tidak ada yang dari disabilitas, gitu ya. Samarinda sebenarnya sempat mengirimkan satu nama dan kemudian ternyata begitu di hari H yang bersangkutan berhalangan. Jadi akhirnya nggak jadi ikut yang disabilitas dari Samarinda. Jadi ini pertanyaan bagus nih, gitu ya, disabilitas gitu kan. Artinya mereka punya kesempatan yang sama dengan teman-teman atau orang-orang yang seperti kita untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Gitu. Berarti tidak ada pembeda nih Bu ya? Tidak ada sama sekali. Tidak ada regulasi yang melarang. Berarti bisa Bu ya? Bisa, sangat bisa. Sepanjang dia sehat jasmani dan rohani. Artinya dia mengetahui bahwa dengan keterbatasannya dia mampu. Kita harus yakinkan itu dia mampu. Dengan keterbatasannya dia merasa bahwa dia sanggup. Itu aja yang penting gitu ya. Jadi kalau dari kita nggak pernah membatasi, disabilitas. Enggak, kita nggak pernah membatasi itu. Karena memang di dalam undang-undang memperbolehkan Bu ya. Memperbolehkan, tidak ada yang jasmani dan rohani. Hanya sehat jasmani dan rohani gitu. Sehat jasmani itu dalam artian ya bukannya kemudian kelengkapan jasmani itu benar, kemudian biasa bukan, tapi secara jasmani, secara fisik dia sehat gitu. Tidak ada penyakit yang menahun atau tidak ada penyakit yang sewaktu-waktu bisa kumat karena misalnya jatuh atau apa langsung mana. Itu yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani, lebih kepada hal seperti itu gitu, bukan ke disabilitasnya. Terima kasih Bu ini untuk karena saya sendiri juga bertanya-tanya karena mengingat kok sepanjang ini gimana ya gitu, maksudnya apakah hanya untuk mohon maaf dengan orang-orang yang dengan kondisi sehat jasmani dan rohani seperti yang kita tahu, lalu bagaimana dengan orang-orang yang di luar sana yang menyandang disabilitas gitu, maksud saya tanyakan itu nih Bu ya. Nah, ini sudah sangat ibaratnya tuh ini tidak ada pembeda gitu. Tidak ada pembeda bahwa ayo kaum disabilitas juga boleh kok ikut dalam menyelenggarakan pemilihan umum gitu kan. Betul. Pertanyaan Mbak Karin ini justru kemudian membuat saya untuk berpikir tadi itu. Kita lengkapi nanti ketika perekrutan, kita sosialisasi ke komunitas mereka gitu. Benar. Supaya tidak terlihat lagi tidak terakomodir gitu kan. Itu justru bagus itu Mbak gitu. Iya, berarti lebih kepada sosialisasi lebih soal disabilitas Bu. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan saya nih Bu.
Ibu kan satu-satunya perempuan yang Iya. masuk di dalam penyelenggara pemilihan umum sebagai anggota gitu Bu ya, dan memegang SDM. Di Bawaslu. Iya, di mana itu mempunyai kapasitas atau tanggung jawab terhadap manusia-manusia penyelenggara ini. Iya. Jadi mohon maaf, maksudnya sumber daya manusianya dalam penyelenggara ini. Apakah, mohon maaf Bu, ini lebih ke pribadi sih, tidak apa-apa kah, maksudnya diizinkan kah, atau iya. mengingat dalam pemilihan ini kan luar biasa Bu ya, ibaratnya kita kerja itu full time gitu. betul. Tidakkah dengan suami atau anak protes nih, mama ini kerja terus nih gitu. Oh, ini lebih ke pribadi. Tapi tidak ada masalah. Memang itu hal yang lumrah untuk ditanyakan. Iya. Gitu kan. Saya ini memang orangnya tidak pernah diem. Dalam artian, alhamdulillah sepanjang saya kuliah, sepanjang saya kemudian lepas kuliah, saya memang selalu beraktivitas di luar, baik sebelum menikah maupun sesudah menikah. Jadi saya memang sempat menghentikan aktivitas saya itu ketika saya hamil anak pertama. Karena memang ada sedikit gangguan pada saat itu, sehingga segala bentuk kegiatan bekerja itu saya hentikan. Nah, saya hentikan, tapi juga itu tidak juga menjadi larangan dari suami, tapi memang saya sadar diri bahwa saya harus membatasi gerak-gerik saya seperti itu. Jadi selama kehamilan anak pertama melahirkan, kemudian kehamilan anak kedua melahirkan, kemudian di usia-usia emas anak saya ikuti. Nah, setelah mereka sudah menginjak usia SD, nah, di mana saya sudah bisa sambil-sambil lagi saya kembali lagi beraktivitas seperti semula. Nah, kalau dari background saya sebenarnya saya ini kan sarjana kehutanan nih Mbak Karin. Sarjana kehutanan gitu ya. Kemudian apa yang saya lakukan, aktivitas saya bekerja itu tidak pernah memang berhubungan dengan kehutanan sebenarnya. Tidak sesuai background. Tidak sesuai background gitu. Saya pernah jadi kepala sekolah PAUD, kemudian saya menjadi guru PAUD gitu ya. Oh, lebih kepada pendidikan Bu ya? Lebih kepada ke pendidikan seperti itu. Karena memang saya senang berpartisipasi dan kemudian berinteraksi dengan anak-anak usia dini seperti itu. Mungkin pada saat itu karena anak saya juga dini usia gitu kan. Jauh sekali Bu ya? Jauh banget gitu. Setelah saya kemudian menghentikan aktivitas saya di situ, saya tertarik di kepemiluan. Jadi saya kemudian berpartisipasi di kepemiluan ini sejak tahun 2013. Wah, lama banget itu Bu. Berapa tahun ini sudah? Bukan tanpa alasan juga gitu ya, karena memang sebelumnya suami saya yang berkecimpung di kepemiluan. Begitu karena suami juga kesibukan bekerja, kemudian ya istilahnya saya kok tertarik, sering bantu. Kemudian dia lepaskan saya gitu. Jadi dia tahu persis bagaimana di kepemiluan ini, sehingga kalau untuk terkait dengan larangan atau batasan ya alhamdulillah tidak ada larangan, tidak ada batasan dalam artian yang tidak boleh ini, tidak boleh itu, enggak. Tapi secara harus menjaga diri itu ya tentu aja lah. Suami mana sih yang nggak beri pesan seperti itu kan ke istrinya yang kalau keluar rumah gitu kan. Iya, benar. Kemudian kalau dari anak-anak ya memang kadang-kadang mereka ketika tidak mendapatkan quality time dari ibunya ya kadang-kadang protes juga gitu. Bahkan kadang-kadang kalau sudah pagi hari gitu ya, mau kemana? Lah kerja lah gitu kan. Oh kerja lah iyalah gitu kan. Jadi itu aja yang mereka tanyakan kadang-kadang, karena kalau sekarang kan zaman sudah canggih ya Mbak ya, meskipun mereka sekolah, mereka bagaimana, saya di kantor HP ini kalau bunyi dia nanya ya di sini juga saya bisa jawab gitu kan. Nanti tinggal pulang ke rumah, tinggal saya lihat bagaimana kerjanya, bagaimana kondisi sekolahnya, kayak gitu masih bisa saya pantau lah, alhamdulillah seperti itu. Berarti tidak melepas daripada porsi sebagai seorang ibu dan sebagai wanita karir juga Bu ya. Harus. Nanti kan Mbak Karin ngerasain juga. Sudah ada juga kan. Ya. Nah, jadi nanti pasti terasa gitu kan. Nggak bisa ngelepas itu Mbak. Jadi perempuan ini memang super power. Mau nggak mau itu diakui, ya kan. Perempuan ini multitasking. Sambil ngapain, bisa ngapain, ya kan. Ibaratnya menteri nih Bu ya. Menteri ini banyak nih. Ada menteri ekonomi, menteri pendidikan. Menteri segala urusan. Menteri segala urusan gitu. Apalagi kan. perempuan nih kan Bu. Menteri keuangan. Menteri SDM. Ekonomi juga gitu. Perdagangan juga. Jadi begitu. Kalau kita perempuan itu memang ya seperti itulah. Kita pasti Mbak Karin ngerasain sendiri lah. Saya bisa ngapa-ngapain sambil saya bisa masak sambil saya nyuci. Saya bisa masak sambil saya ngapa-ngapain. Sambil ngepel lagi masak. Sambil nyapu lagi masak kan kayak gitu ya. Itu bedanya kita mungkin ya kalau dari sisi kemanusiaannya. Artinya memang Allah itu ciptakan kita dengan satu kelebihan itu. Pun melahirkan itu kan sudah
suatu kelebihan yang luar biasa. Ganjarannya kita sudah tahu bagaimana sakitnya. Hanya perempuan loh yang ngerasain. Iya, Laki-laki nggak ngerasain kan? Iya benar Bu. Nggak ngerasain. Ya benar, wow. Inspiratif sekali Bu ya, karena mengingat dengan tanggung jawab yang besar, menjadi seorang ibu, juga menjadi wanita karir, lalu kerja 7/24, Ya. itu luar biasa Bu ya. Alhamdulillah, yang penting kita tuh sehat. Iya, Mbak ya Karin mudah-mudahan juga kita gitu. sehat semua terus Bu ya, Amin selalu, amin. kita doa begitu kan, apalagi masa pandemi gini kan. Iya benar Bu. Gitu. Untuk harapannya nih Bu, gimana dengan yang sebentar lagi nih kan pilkada serentak yang akan dilakukan tahun 2024 Bu ya, Iya. dimana ini bukan pemilu dan pemilihan seperti yang kemarin 2019, 2020 nih. Iya. Jadi benar-benar serentak dan itu udah kebayang banget gimana aduh Ya. seperti ya bakal ya benar gitulah. Ya. Apa nih Bu harapannya nih apa nih? Ya. Lalu dengan kekurangan-kekurangan nih apa nih yang perlu disempurnakan menurut Ibu nih? Jadi ya harapannya ke depan ya Mbak ya, kita ini juga belum ada kepastian gitu ya untuk tahapan juga kapan masuknya, kemudian pemilu juga kapan fixnya, pilkadanya juga kapan gitu dengan opsi-opsi yang beredar sekarang ini gitu ya. Tapi tentu kita di Bawaslu Kota Samarinda, terutama saya mungkin di divisi SDM, harapannya nanti pada saat kepemiluan, terutama yang menjadi tupoksi saya gitu ya, untuk perekrutan sumber daya manusia kita itu kami akan melakukan lebih daripada yang kemarin gitu ya, karena ini apa tadi seperti Mbak Karin bilang, kali ini pelaksanaan sangat dekat ya. Yang paling kita tahu adalah 2024 itu akan ada pemilu, akan ada pilkada Ya. yang otomatis tahapannya itu saling bersinggungan. Jadi nanti itu akan ada tahapan yang sama-sama sambil berjalan, 2 tahapan sekaligus seperti itu kan. Tentu kita di Bawaslu Kota Samarinda itu harus menyiapkan sumber daya manusia yang cekatan. Sumber daya manusia yang kemudian mampu dan bisa bekerja seperti itu. Mungkin di dalam pada saat perekrutan nanti kita akan benar-benar gitu ya melakukan seleksi sehingga hasil-hasil yang kita lakukan nanti itu bisa menghasilkan sumber daya manusia yang handal di lapangan. Karena handal di lapangan ini bukan hanya mampu bekerja, bukan hanya mau bekerja, juga cakap di lapangan seperti yang kita bahas di awal tadi. Bagaimana dia menguasai wilayahnya, bagaimana dia menguasai tugas dan fungsinya, seperti itu kan. Harapan kami nanti teman-teman yang ada di ad hoc itu ya secara totality gitu ya. Jadi artinya kalaupun mereka punya pekerjaan di samping pengawasannya, dia tetap bisa super power lah di pengawasan gitu. Jangan kemudian menomorduakan pengawasan. Harapan kita dapat sumber daya manusia yang seperti itu. Itu dari sumber daya manusianya. Kemudian secara umum sih kita berharap pemilu dan pilkada itu dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Hasilnya pun juga untuk kemaslahatan umat di bangsa Indonesia ini kan. Ya sejauh ini seperti itu sih Mbak harapan saya. Harapan yang di mata kita sempurna lah gitu kan. Wah, ini luar biasa ya teman-teman sahabat Bawaslu. Saya juga sangat setuju nih dengan Ibu. Lebih tepatnya saya setuju kenapa? Karena tidak hanya usia 25 Bu ya, mungkin ada regulasi yang sedikit dirubah. Kenapa? Karena kaum muda pun ini berhak untuk turut ke dalam partisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Jadi tidak hanya untuk yang usia 25, ya seperti saya bilang 17 tahun kalau dia sudah menikah juga dianggap dewasa kan Bu ya. Dianggap dewasa. Karena kami pun berharap begitu. benar. Ada regulasi yang berubah, udah banyak suara yang kami masukkan ke Bawaslu RI. Tapi sekali lagi itu bunyi undang-undang. Iya, karena kita sendiri namanya juga asas legalitas kan Bu ya. Iya, seperti benar. itu. Ya, Ibu terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan untuk hadir ke sini. Siap, Mbak Karin. Iya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata nih Bu. Sama-sama. Ini saya sangat juga menginspiratif sekali bahwasannya ya SDM itu bagi teman-teman yang nggak tahu apa sih SDM di Bawaslu ini nih kerjanya ngapain nih. Nah, ini udah terjawab nih teman-teman semua bahwa SDM ini mempunyai tanggung jawab yang besar dalam perekrutan sumber daya manusia, terutama untuk penyelenggaraan pemilihan umum, mengingat nanti tahun 2024 ini akan sangat riuh nih karena berjalannya dengan serentak. Nah, terima kasih banyak Ibu Ana Siswanti, mudah-mudahan sehat terus. Amin. Sama doa yang dan pilkada nanti berjalan dengan lancar, perekrutannya juga semua lancar ya Bu ya. Ya. Nah, sekian nih podcast dari BTS Bawaslu Talk Something untuk hari ini. Jangan lupa di like, share, and comment. Bye-bye!